Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala khairil mursalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin Balai Kambang dan segenap pengurus kampung Quran yang mugi-mugi diparingi oleh Allah keberkahan, istiqomah dan husnul khatimah. Juga para hadirin hadirat, para jamaah salat maghrib dilanjutkan dengan pengajian malam Rebo yang mugi-mugi setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, dan mugi-mugi akhir kehidupan kita adalah akhir yang husnul khatimah, dan semoga setiap langkah kaki kita menuju masjid ini mugi-mugi menjadi penggugur dosa segala kesalahan kita dan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masuk beberapa pertanyaan terkait beberapa hal yang ini saya mungkin akhirkan nanti ketika setelah pembahasan hadis yang kita akan bahas dulu terlebih dahulu. Ini hadisnya singkat, Pak. Mungkin nanti sekitar 10 menit sebelum Isya nanti kita jawab pertanyaan yang masuk dari para jamaah yang rawuh di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua hadis berkenaan dengan tempat minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas terkait apa yang dibaca setelah baginda Rasulullah makan, Pak. Yang mana saya mengutip hadis yang menjadi salah satu poin di dalam hadis yang berkaitan dengan apa yang dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana hadis ini memang secara kesahihannya ini dhaif, Pak. Tetapi ini sering kita amalkan dalam rangka fadhailul a'mal atau amalan tambahan. Jadi yang dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Seperti halnya ketika kisah hadis kemarin yang kita pernah sampaikan bahwasanya
ketika itu salah seorang sahabat melihat baginda Rasulullah itu makan itu kok cukup, Pak. Ya. Makan yang ini cukup buat makan 5 porsi cukup buat 10 orang. Sahabat ini gumun, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa makanan yang ini hanya untuk 5 porsi tetapi kok bisa cukup untuk 10 porsi?" Kemudian baginda Rasul memberikan satu rahasia, yang dibaca adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Pak, hari ini kalau kita ini ndak kenyang-kenyang makannya, ojo-ojo ndak mau coba bismillah. Nah, ini poin. Ini hal sederhana, Pak, dan coba jenengan praktekkan. Kadang antara baca doa sama ndak baca doa lebih banyak mana? Jadi kalau jenengan review, Pak, makan jenengan dalam 1 bulan ini, Pak, kalau dihitung lebih banyak bismillah sama basmalah, enggak basmalahnya. Kalau ternyata ndak baca bismillahnya, nah ini perlu direview, perlu dikoreksi. Ojo-ojo selama ini kita makan ini, yang apa yang kita makan memang ya habis, tetapi keberkahannya kurang. Ya, makanya Pak, ini menjadi salah satu rahasia. Ini hal sederhana, Pak. Ternyata Masya Allah luar biasa, yang mana ternyata baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita terkait bab makan ini. Lah, ada hadis yang itu juga dhaif, dinilai dhaif oleh para ulama, yang kita baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada hadis ini, Pak, yang ini secara kesahihannya memang tidak sahih, tetapi diamalkan tidak ada masalah. Dengan catatan ini tidak kita yakini dari Rasulullah, hanya sebagai doa, dan itu doa baik. Ya Allah, berkahilah apa yang kita makan, yang Engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Tapi dengan catatan tidak kita yakini dari Rasulullah. Sama doa alhamdulillahilladzi at'amana, ya Allah, segala puji bagimu ya Rabb yang telah memberikan makan kami, wasaqana, dan telah memberikan minum kepada kami, wa ja'alana minal muslimin, dan telah menjadikan kami sebagai orang muslim. Maka ini kesyukuran, Pak, ya, kesyukuran yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak dijadikan orang muslim, kalau kita tidak ditakdirkan lahir dari orang muslim, niscaya kita mangan ini, Pak, mangan sembarang kalir. Nggih, babi dimakan, tikus dimakan, ulo dimangan, kirik dipangan, omale, Pak. Babi dimakan. Lah, orang kafir ini, Pak, kalau seandainya, Pak, ya, seandainya ya makan apa saja yang penting itu bisa dimakan, Pak. Itu kalau nggak punya aturan seperti itu, maka bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki untuk kita makan dan untuk kita minum, dan telah menjadikan kita orang muslim. Orang muslim itu, Pak, ya, patokan makannya cuma 2, ya. Pertama itu halal, yang kedua thayyib. Halal secara hukum dan secara zatnya. Hukum cara mendapatkannya itu halal dan zatnya itu halal, oke? Kemudian secara thayyib, kebaikan untuk kita itu juga baik. Ya. Ada yang halal tapi nggak thayyib bagi kita. Contohnya ketika kita punya kolesterol darah tinggi, kita makan jeroan. Itu tidak thayyib bagi kita, bagi orang yang punya kolesterol. Ya, maka ini menjadi patokan kita. Ini patokan makan kita ini adalah apa yang dimakan oleh Rasulullah, ini adalah sudah ada contohnya. Taib. Kemudian selanjutnya, Pak, nah ini ada hadis terkait babun majaa fi qadahi, ya, majaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab qadah itu artinya tempat minumnya baginda Rasulullah. Kalau qadhun itu artinya sesuatu yang jelek, Pak. Tapi kalau qadahun
itu tempat yang dipakai atau bejana yang dipakai Rasulullah untuk minum, itu namanya qadah. Bagaimana gambarannya qadahnya Rasulullah niki Pak? Gambarannya itu seperti batok kelapa yang dibagi menjadi dua, itu namanya qadah. Maka digambarkan di sini oleh sahabat Anas ibni Malik. Siapa itu Anas ibni Malik? Anas ibni Malik adalah seorang sahabat Rasulullah yang itu dihibahkan oleh ibunya dalam rangka menjadi khodimnya, menjadi asistennya baginda Rasulullah SAW dalam rumah tangganya. Dan Anas ibni Malik ini Pak luar biasa mulianya. Kenapa? Karena mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Maka di sini digambarkan, ya, akhraja ilaina Anas ibni Malik. Suatu ketika Anas ibni Malik ini Pak menyimpan dan mengeluarkan. Jadi barang-barang yang itu bekas peninggalannya baginda Rasulullah beliau amankan Pak, beliau simpan, kemudian suatu ketika diperlihatkan, ya, kepada para sahabat ketika itu terkait apa yang menjadi alat untuk minumnya baginda Rasulullah. Sekarang gini Pak, ya, ini saya ingin bahas bab terkait tabarruk, ya. Ini yang sering, yang beberapa waktu lalu viral Pak. Ada rambutnya baginda Rasulullah yang itu diturunkan dari pesawat yang itu Allah alam dari salah satu museum di Turki. Ya. Kita ini umat muslim, ya. Kita ini percaya barokah itu datangnya dari Allah. Oke, barokah itu datangnya dari Allah Pak. Makanya kalau seandainya saya bilang nyuwun barokahi, nyuwun barokahi Ustaz, ya, maka guru saya dulu Pak Yai saya dulu Yai Hasan itu ketika ada santri sowan terus sanjang, Yai kula nyuwun barokahi, beliau selalu sanjang, barokahi kudu tok aku, kayak gitu. Sambil dengan gaya bahasa Jawanya beliau, barokah itu duduk teko aku. Barokah itu dari pertemuan kita hari ini antara murid dan guru, kemudian Allah ridho, Allah turunkan barokah kepada kita. Paham? Jadi barokah itu bukan dari aku, kata beliau. Dan itu oleh beliau ketika ada santrinya seperti itu dimarahin. Jadi barokah, jaluk barokah itu nang Gusti Allah. Tapi ketika kita bertemu, kita bermajelis seperti ini Pak, Allah turunkan barokahnya kepada kita. Ya, jadi barokah itu adalah merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Kemudian ada beberapa tempat atau beberapa zat yang itu diberkahi oleh Allah. Contohnya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Di Al-Quran Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa ini Pak, Palestina hari ini diberkahi. Seperti kota Mekah, Madinah itu diberkahi oleh Allah. Mekah diberkahi oleh Allah karena doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baldan amin, itu diberkahi oleh Allah karena doanya Nabi Ibrahim. Termasuk Madinah diberkahi karena doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk Pak Nabi Muhammad sendiri itu Allah berikan keberkahan untuk beliau. Bayangkan Pak, dalam usia 63 tahun beliau mampu berdakwah sedemikian rupa hingga Islam ini berkembang sampai miliaran sampai hari ini. Itu kalau enggak karena barokah dari Allah enggak bisa Pak. Termasuk sebagian ulama berpendapat segala sesuatu yang ini pernah nempel dengan badannya baginda Rasulullah itu ada keberkahan yang Allah turunkan. Tapi permasalahannya Pak hari ini, ya, ketika kita tidak mampu mengidentifikasi apakah itu betul atau bukan dari Rasulullah, ini nggak bisa kita percaya. Tapi Pak, kalau itu memang betul-betul itu dari Rasulullah, ada keberkahan yang Allah berikan. Tapi kan kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi yang paling penting Pak, sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, ya, yang kita cari itu dari keberkahan itu banyak sekali. Contoh sebagai anak kepada orang tuanya kita menghormati itu ada barokah.
seorang santri kepada gurunya ada barokahnya. Sesama muslim bersilaturahmi, bermajelis ilmu ada barokahnya. Maka barokah itu dari apa yang Allah ridhoi, ini adalah merupakan keberkahan yang perlu kita fokuskan untuk kita cari untuk dalam rangka keberkahan kehidupan kita. Kita bekerja kemudian kita ikhlas, ada berkahnya. Paham ji? Jadi tidak perlu sibuk untuk mencari sesuatu yang berkah yang kadang-kadang itu diperselisihkan terkait bagaimana kesahihannya. Nah, ini kadang-kadang ini betul nggak rambutnya Rasulullah? Betul lah, ini kan ada debatable Pak, bahasa kita anak muda itu ada ikhtilaf, ada perbedaan terkait apakah itu betul apakah tidak. Tapi ketika itu memang betul, insya Allah. Tapi ketika tidak tahu ya kita nggak tahu juga, karena sudah 1400 tahun yang lalu. Lah, terkait apa yang disimpan oleh sahabat Anas ibni Malik Pak, kenapa kok disimpan? Nah, ya, kenapa kok disimpan oleh sahabat Anas ibni Malik? Karena beliau meyakini apa yang pernah nemplek dengan baginda Rasulullah itu ada keberkahan. Makanya dikatakan di sini akhraja ilaina Anas ibni Malik, dikeluarkan oleh sahabat ibni Malik itu qadahun khashaba ghalidan mudabbab bihadid, adalah tempat bejananya minum airnya baginda Rasulullah yang terbuat dari kayu keras Pak. Bayangkan, kayu keras itu kayu ya keras, yang mungkin kita kalau bahasa kita sewur Pak ya, sewur yang untuk nyiduk itu Pak ya. Ya biasanya dari batok kelapa. Kemudian mudabbaban bihadidin, kemudian pinggirannya ngapunten Pak. Ini luar biasa sekali. Pinggirannya ini Pak, ini dililit dengan tembaga atau besi. Jadi pinggirannya Pak dililit, mungkin bendak kebelar apa ya gimana, dililit dengan besi atau tembaga. Ini yang pernah dikeluarkan qala ya Thabit hada qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thabit, ini adalah merupakan tempat yang dipakai minum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, ada pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari hadis pertama ini Pak. Yang pertama ya, maka bejana kayu yang digunakan oleh baginda Rasulullah menunjukkan sifat beliau yang penuh kesederhanaan ya. Beliau tidak pernah berlebihan dalam urusan duniawi, dan ini termasuk dalam pemilihan peralatan sehari-hari, meskipun beliau memiliki akses untuk mendapatkan benda yang lebih baik atau lebih mahal. Kita ini Pak, kalau melihat Rasulullah, kira-kira bisa ndak minta gelas ke sahabat yang itu gelas mewah, minta kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya itu, yang hartanya sampai hari ini masih ada Pak, atau minta ke Utsman bin Affan yang sekarang ini hotel Utsman bin Affan tuh di Madinah ini masih ada Pak, saking abadinya wakafnya hartanya Utsman bin Affan. Bilang kepada sahabat, ya kalau saya nih Pak, kalau bilang aku pengen mangan iwak kutuk, langsung metu Pak, gitu Pak, Pak Anas nih. Kalau saya ini gini, kenapa? Yo, mosok sih nggak dikei wong jenenge pingin. Tapi Rasulullah mboten Pak. Beliau itu menjaga dirinya dari kesederhanaan yang betul-betul beliau jaga. Paham sih? Maka ini yang paling penting, yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah. Dan ini Pak, ini berat ya. Beliau kalau seandainya pengen minum pakai gelas yang mungkin dari berlian atau dari gelas kaca, ya itu bisa. Tapi beliau memilih gelas Pak yang itu dari batok kayu, yang itu hanya dililit dengan tembaga, dan itu dipakai untuk minum. Di hadis kedua dijelaskan. Dan Rasul Pak hanya minum gelas itu ya satu-satunya gelas dipakai itu. Buat minum madu, buat minum susu, buat minum air dipakai gelas itu Pak. Sekarang kalau tantang itu tenggeriyo, di rumah ada berapa gelas Pak jenengan? Nah, ayo. Ono gelas gawe tamu Ustaz, gelas gawe ngopi, gelas gawe ngombe banyu tawa, gawe itu kata. Ya, makanya saya itu sampai kadang itu ada orang nyimpen gelas itu sampai ning lemari Pak.
damel pajangan nggih, ini kadang-kadang kados niku. Nggih ditoknoe gourmet riyoyoan. Itu pun lek akeh tamu, lek nggo tamu ya disimpen ning lemari, nggih Bu nggih. Nggih. Lah, ini Pak yang apa ya? Artinya ya bukan tidak boleh, tapi Pak ingatlah setiap apa yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya baginda Rasulullah itu selalu menyatakan bahwasanya aina iktasabahu wa aina ista'malahu. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa dia memakai harta tersebut, Pak. Iki lek mikir hadis ini abot, Pak. Lah tenan niki. Wong jangankan gelas, Pak nggih. Wow, banyak hal yang kita ini mendapatkannya itu kadang-kadang juga meragukan, mendistribusikan untuk apa itu dimintai pertanggungjawaban, Pak. Makanya baginda Rasulullah itu, Pak, ya kalau disuruh milih, kenapa kok disuruh dibangkitkan bersama orang fukara, orang miskin? Bukan berarti tidak boleh kaya, Pak. Tapi semua itu hisabnya itu lumayan berat, Pak. Dan hisabnya abad. Nggih. Lah makanya suwe, artinya kalau seandainya pun sudah beramal soleh, jadi orang kaya kemudian luar biasa sedekahnya, tapi masih ada jarak dengan orang miskin. Lah orang miskin setengah dino wis mari hisabe. Lho apa sing kate dihisab, ngono sing dihisab. Pun telas, setengah dinten pun telas. Tapi kalau orang kaya, Pak, telung dino telung wengi bahkan 3 tahun mungkin ndak habis, saking banyaknya harta yang dia dapatkan dan harta yang dia distribusikan untuk kehidupan selama kehidupan di dunia tadi itu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, Pak. Artinya ya kalau bisa sewajarnya, ya kalau bisa itu kemana-mana cukup, Pak. Mau umroh tiap bulan cukup, nggih. Mantoniku mau ke Jember ndak kudanan cukup, Pak, untuk nggih. Kemudian mau jalan-jalan silaturahmi nggih cukup ada kendaraannya. Saya ini alhamdulillah, Pak, mboten gak ada mobil. Tapi mau kemana-mana, Pak, mobilnya nyepak sedaya, Pak. Nggih, mobil pondok ada, mobil saudara juga ada. Kadang itu diweh-wehno, "Ustaz monggo didamel mboten napa-napa, Ustaz." Wis mboten enten mobil. Kadang-kadang seperti itu. Wis sak bensin nih, Ustaz, tambah seneng kula kadang-kadang niki. Lah niki hisabnya yo pajak nggih mboten bayar, nggih servisnya nggih mboten bayar nggih. Tapi kadang-kadang mobil pondok niki sering mogok, Pak, utawa nggih. Dadi 2 kali nginep di sini nggih niki. Insyaallah barakallah niki. Nah, niki terkait satu poin yang kita dapatkan dari baginda Rasulullah, dari gelasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang hadis nomor 2. Ini ada 2 hadis saja, Pak. Ya. Anas ibni Malik, okay. Dari Anas, sahabat Anas ibni Malik, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadal qadahi asyaraba kullahu. Masya Allah. Dari sahabat Anas ibni Malik juga, Pak, dijelaskan dari hadis tadi ini, saya telah menyediakan, karena beliau ini adalah khodim, Pak. Khodim itu khidmah asistennya Rasulullah. Anas ini menyediakan atau menghidangkan, ya, menghidangkan untuk baginda Rasulullah dengan gelas tadi ini, Pak, ya, al-ma'a, air putih. Satu. Yang kedua, wan nabidh itu kurma direndam, ya, kemudian airnya diminum, Pak. Nah, jadi kalau bahasanya ini beberapa jenengan mungkin kurma itu males ngunyah, ya, karena mungkin lengket atau keras, maka alternatif mengkonsumsi kurma itu dengan kurma itu direndam selama 1 malam kemudian diminum. Itu mineralnya tinggi. Maka Rasulullah itu suka minum nabidh itu. Nabidh itu air bekas rendaman kurma, direndam semalaman diminum. Nah, ini minumannya baginda Rasulullah SAW. Kemudian wal asal, minum madu, Pak. Jadi beliau biasanya minum madu dengan gelas gelas tadi itu, kemudian wal laban, dan minum susu, ya. Dan itu hanya memakai 1 gelas, Pak. Ya, gelas kayu tadi itu dari lilitan tembaga di ujung-ujungnya tadi. Ini bagaimana kesederhanaan baginda Rasulullah SAW yang kita bisa ambil hikmahnya, betapa baginda Rasulullah ini sangat mulia
mulia bukan karena penampilannya, tapi mulia karena akhlaknya. Maka aksesoris yang beliau nikmati fasilitasnya itu hanya sekedar dengan kebutuhannya. Yang penting bisa minum, yang penting bisa makan, dan terbuat dari apa tidak beliau pikirkan. Ini adalah menunjukkan bagaimana kesederhanaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini dua hadis terkait bab tempat minumnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak, ya ini satu hadis lagi sebelum nanti kita menjawab pertanyaan terkait bab buah-buahan yang dimakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi buah-buahan dalam bab kitab buah-buahan ini Pak, ya Imam Tirmizi yaitu penulis buku kitab Syama'il Muhammadiyah ini mencatat buah-buahan yang senang dikonsumsi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara yang sering kita dengarkan termasuk kurma, kemudian buah tin, kemudian anggur, ya, kemudian buah labu atau buah waluh, ya, itu karena yang sudah pernah kita bahas, karena buah labu itu buah yang ketika dimakan itu mudah dicerna, ya. Jadi ternyata Pak Bu, banyak penyakit itu dimulai dari perut Pak. Ini juga refleksi buat saya pribadi. Kenapa kok perut? Perut itu karena dalam proses pencernaannya. Makanya hari ini banyak orang kena mah, asam lambung, kemudian dia itu punya penyakit yang itu berkenaan dengan perut itu karena dalam proses pencernaannya. Kadang makannya terlalu cepat atau terkadang makan mengkonsumsi yang sesuatu yang keras Pak. Maka Rasul itu kenapa rekomendasi buahnya pakai buah labu? Selain itu mudah dicerna, buah labu itu ketika di zaman Rasul itu mudah didapatkan. Karing mangan, ngunyah sediluk langsung lembut, itu buah labu Pak. Dan itu rasanya manis. Ya, ini adalah buah kesukaan Rasulullah. Maka Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi buah-buahan tersebut karena kandungannya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Ja'far, dari sahabat Abdullah bin Ja'far, beliau bersabda, ya. An Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul kitha birrutab. Nah, ini Pak, ini yang menjadi poin kita pada hari ini adalah bagaimana baginda Rasulullah ini Pak, beliau ini mengkombinasikan, ya, beliau ini mengkombinasikan makanan yang beliau biasa makan. Maksudnya bagaimana? Jadi Rasulullah ini Pak terbiasa makan sesuatu buah yang panas sifatnya dengan sesuatu yang dingin. Nah, ini ada gambarannya Pak, ya. Jadi Nabi memakan kitha itu sejenis mentimun, ya, yang ukurannya lebih besar, itu namanya kitha. Ya, jadi kitha itu seperti semacam timun gitu, timun tapi agak besar Pak. Ya, saya tidak tahu bentuknya kitha itu seperti apa, tapi ini sejenis timun. Timun itu mungkin pokoknya dia sifatnya banyak air dan itu dingin, ya. Kayak kerai gitu, ya, mungkin kerai itu sejenis kerai itu mungkin, ya. Sama juga di sini juga ada terkait bitih. Bitih itu semangka. Tapi sebagian ulama itu bukan menganggap bitih itu seperti semangka yang kita makan, tapi sejenis khirbis. Khirbis itu kalau bahasa Jawanya itu gerbis Pak. Semerap gerbis. Nah, semacam gerbis itu semacam melon, ya, yang itu mengandung banyak air. Nah, ini kalau di kitabnya itu ada semacam rekomendasi nama buah yang itu diistilahkan di zaman Rasulullah. Tapi Pak, ini yang menjadi rahasianya, yaitu adalah ketika Rasulullah memakan sesuatu yang sifatnya panas didampingi dengan yang dingin. Jadi rutob itu adalah kurma muda yang sifatnya panas. Jadi kurma itu sifatnya panas Pak. Ya, kemudian didampingi dengan makan buah kitha tadi itu, buah yang sejenis timun yang besar tadi itu. Nah, ini kombinasi yang
dimakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kemudian juga dari Abdullah ibni Khuzai, ya, beliau bercerita kepada kami, Muawiyah ibni Hisham bercerita kepada kami dari Sufyan ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutop. Lah ini semangka dengan rutop, semangka rutop itu ya sejenis kurma muda. Jadi bedanya ada kurma itu ada 3 Pak, ya. Ada kurma kering. Jadi kalau kurma ingin dalam jangka waktu yang lama itu dijemur. Itu bisa saya punya Pak ketika di Sudan itu kurma sampai 2 tahun sampai 3 tahun masih bisa dimakan. Kenapa? Kurma kering dikeringkan. Jadi ketika mau makan ini Pak seperti batu, makanya direndam air. Makanya airnya diminum, buahnya dimakan. Paham sih? Ini saya pernah merasakan Pak. Dan orang-orang di sana Pak meskipun nggak makan nasi makan kurma cukup Pak. Ya, kenapa? Karena masih ada kandungan karbohidratnya dan proteinnya dari kurma tadi ini. Ya meskipun beberapa lama dijemur. Ya. Kemudian yang kedua ada kurma basah, seperti yang kita makan di beli di toko-toko atau ketika ziarah haji, ziarah umroh itu makan kurma ajwa atau kurma sukari, itu kurma basah. Ya. Kemudian yang ketiga kurma rutop Pak. Kurma rutop itu kurma dia itu belum matang. Dia bentuknya masih muda, ketika dimakan asam-asam kecut manis Pak. Nah itu harganya mahal, biasanya buat program hamil itu 1 kilo itu bisa sampai harganya 200.000. Itu kalau kurma rutop tadi. Nah ini kurma yang masih baru kuning namanya rutop. Nah itu bisa dimakan seperti itu. Maka Rasul biasa memakan kurma rutop itu dengan semangka. Ya, nah, sama ini terkait rekomendasi makan yang digabungkan dengan sesuatu yang sifatnya dingin dan panas. Ya, ya. Kemudian ini ada pembahasan terkait doanya Rasulullah dari perdagangan dan ketika di Madinah terkait bab buah-buahan yang didoakan oleh Rasulullah di kota Madinah. Berapa menit lagi Pak? Cekap, nggih. Nggih. Baik. Nggih, insyaallah di pembahasan berikutnya kita bahas terkait doanya Rasulullah Pak terkait perdagangan dan buah-buahan yang didoakan oleh Rasulullah Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan kota Mekah. Ya, Nabi Muhammad mendoakan kota Madinah. Termasuk Madinah itu berkah Pak, karena doanya Nabi. Kita besok bahas di pekan berikutnya kita bahas terkait doanya Nabi Muhammad yang ini berefek termasuk dalam buah-buahannya. Dan nanti kalau umroh Pak jenengan insyaallah atau kalau berangkat haji nanti cari buah yang didoakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini besok. Ya, jadi jenengan kalau bisa biasanya ada tempat yang itu diajak ke ziarah ke kebun kurma. Nah biasanya di situ jenengan bisa ambil ya, apalagi bisa metik sendiri ketika itu lagi musimnya. Nah ini bagian daripada nikmat yang luar biasa karena merasakan doa dari baginda Rasulullah dalam keberkahan yang beliau doakan. Ya. Baik. Kemudian ini Pak ada beberapa pertanyaan dari para jamaah di sini terkait Ustadz ya terkait syirik. Nah ini masya Allah ini berat ini Pak. Tapi ini penting kita jelaskan biar jelas ya terkait syirik ini seperti apa. Ustadz, bolehkah kita mendengarkan ceramah orang yang ahli maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat dan berburuk sangka pada seorang tersebut? Contoh bermaksiat dengan amalan riba, bukan terjebak tetapi malah pelaku riba. Bukankah apa yang Allah haramkan tetapi ia halalkan dinamakan bermaksiat? Katanya orang ulama itu pewaris para nabi tetapi kok menyelisih apa yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Pak, ini terkait ketika kita mendengarkan orang yang mungkin ceramah atau mungkin berdakwah tapi dirinya belum atau masih bermaksiat kepada Allah. Hal ini harus kita dudukkan Pak dalam satu permasalahan yang ini tidak bisa kita generalisir. Memang idealnya Pak, seperti halnya baginda Rasulullah itu, beliau itu nabi tapi mempunyai teladan yang baik Pak.
Makanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi itu luar biasa kebenarannya. Termasuk didelok lho kok podo. Omongan karo prilakune podo, Pak. Itu luar biasa. Ini idealnya dai seperti itu. Jadi kalau kita melihat ada seorang dai, seorang ustadz, seorang siapapun yang itu mungkin sering jenengan dengarkan, kemudian omongannya cocok dengan perilakunya, itu adem ayem tentrem, Pak. Nggih napa mboten? Lah ini hal yang ideal dalam kehidupan ketika kita bermajelis ilmu seperti itu. Namun Pak, ya, yang perlu juga kita perhatikan, kewajiban dakwah itu adalah mutlak bagi seluruh kita manusia yang mukallaf, yang ini terbebani. Makanya di dalam surat Al-Asr itu, Pak, semua manusia itu dalam kerugian. Ini dalam konteks dakwah ya. Tapi idealnya saya katakan ya kita mendengarkan orang yang betul-betul kompetensi ilmunya dan apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan perilakunya. Itu idealnya seperti itu. Tapi dalam konteks kita berdakwah, ada yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan orang itu semua keluar dari apa? Orang semua itu dalam kerugian kecuali 4. Pertama dia beriman, yang kedua beramal, yang ketiga tawasau bil haq, dia berdakwah. Yang keempat ketika dia berdakwah pasti ada namanya cobaan, maka dia bersabar. Maka Pak, orang kalau ingin keluar dari kerugian harus mengerjakan 4 hal tadi ini. Makanya kita itu disebut oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah. Kenapa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita ini Pak sebagai umat terbaiknya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, karena kita mau beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban dakwah itu adalah mutlak bagi seluruh kita. Siapa? Bagi seluruh kita manusia. Dan dakwah ini tidak harus di mimbar. Dakwah ini tidak harus di tempat majelis ilmu ini. Otomatis yang ngomong di depan ini ya ini harus sesuai dengan kapasitasnya. Gini. Artinya memang tidak semua orang bisa di depan seperti ini. Memang seperti itu, tapi kewajiban dakwah ini berlaku bagi seluruhnya. Oke? Nah, ini terkait permasalahan dakwah itu sendiri, maka apakah orang itu harus bersih dulu sebelum dia berdakwah? Atau contoh gini Pak, saya belum bisa contoh gini. Mungkin apa yang saya sampaikan belum saya bisa realisasikan semua. Lantas apakah kita ini harus tidak berdakwah? Paham seperti ini? Jadi contoh kita ini apakah harus baik dulu seluruhnya baru kita mau berdakwah? Ataukah mungkin kita bermaksiat tetapi kita ya sudah berdakwah dengan motivasi kita itu apa yang kita omongkan ini harus untuk kita dulu. Paham sih? Nah ini yang harus kita sama-sama pahami terkait konsep dakwah tadi ini. Memang Pak terkait riba ini saya baru bahas terkait ribanya. Kalau dakwahnya kita harus bijak. Ya artinya bijak itu ketika kita melihat memang contoh bukan hanya riba. Ya banyak orang-orang itu masih bermaksiat seandainya, tapi ya ketika ada kemungkaran dia harus tegakkan itu. Ketika ada orang tidak sholat diajak sholat, kan seperti itu. Nah ini terkait pertama. Yang kedua terkait riba, Pak. Riba ini luar biasa dosa besar. Nggih. Makanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya jadi kalau seandainya Pak ada seseorang terjatuh dalam riba, maka tugas kita untuk menyampaikan dulu. Jadi tidak harus dai yang itu untuk menyampaikan bab riba. Kita yang tahu Pak, kalau riba itu tidak boleh, mungkin dia itu ya mungkin belum sadar ya, harus dinasihati, disampaikan. Pak jenengan kok kados niki mboten angsal, jenengan kalau ngamal niki nanti gini dan sebagainya, ini perlu disampaikan karena salah satu dosa besar yang diperangi oleh Allah itu riba. Ya makanya Allah itu memerangi orang-orang pelaku riba. Nah ini yang harus sama-sama kita sampaikan bahwasanya terkait kemaksiatan apalagi yang berhubungan dengan riba, dosa besar ini perlu kita nasihati, perlu kita sama-sama disampaikan. Terkait bagaimana terkait ketika ada orang atau dia itu melaksanakan atau masih melakukan dosa riba tadi itu. Lah, terkait ulama pewaris para nabi itu betul. Itu hadisnya betul. Innamal ulama warathul anbiya, itu betul.
Tapi Pak, indikator ulama itu apa sih? Nah ini yang harus digarisbawahi. Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu innama yakhshawwahu min ibadihil ulama. Di antara hambaku yang paling takut itu adalah para ulama. Maka indikatornya ulama itu bukan dia yang gelarnya sederet mboten, atau hafalannya yang banyak mboten, atau yang jamaahnya banyak mboten. Gelar ulama itu disematkan bagi yang dia takut kepada Allah. Makanya disebutkan innama yakhsha, yaitu takut. Sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku adalah para ulama. Jadi kalau ulama itu konotasinya dia takut, korelasinya takut. Tapi kalau dia ulama tapi nggak takut sama Allah, ini ulamanya dipertanyakan, harus dipertanyakan terkait keulamaannya. Jadi ulama itu indikatornya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait bagaimana ulama dan dakwah itu juga kewajiban kita. Maka perlu setiap orang itu berdakwah, meskipun yang mungkin ngomong di depan seperti ini, ya ini harus memiliki kapasitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, seandainya ada sesuatu kekufuran tetapi kita mengingkarinya, bukankah kita termasuk di dalam? Ini mungkin pertanyaannya, kalau ada kekufuran tapi tidak mengingkarinya, ya, bukankah kita termasuk di dalamnya? Ini terkait kekufuran. Jadi ada kaedah mengatakan man lam yukaffir al kafir fahuwa kafir. Jadi barang siapa tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah, maka dia termasuk kafir. Maksudnya apa, Pak? Sesuatu yang Allah kafirkan dalam Al-Quran jelas-jelas dikafirkan, kok kita tidak mau mengkafirkan, maka ini jadi masalah, Pak. Ini bisa kembali ke kita. Contoh, Allah katakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu ada 3. Ya. Maka orang Nasrani ini, Pak, ini kafir mutlak. Ya. Maka pendapat kita terkait bagaimana orang Nasrani itu. Loh, orang Nasrani itu, ya kita ini kan semua ini masuk surga, Pak. Ada orang seperti itu bilang, orang pluralisme namanya. Orang itu kan cara ibadahnya dewe-dewe. Engkau surgane iku ya bareng. Nah, kadang-kadang ada orang seperti itu seakan-akan baik, Pak, tapi itu salah. Ya, terus apa gunanya Nabi Muhammad ini membawa kita kepada agama Islam yang inna dina indallahil Islam ini, Pak. Ya. Maka bagaimana cara menjawab seperti itu? Maka ketika kita ini, Pak, tahu apa yang dikafirkan oleh Allah, maka kita wajib mengkafirkan. Tapi tidak semua orang, jadi ada namanya ta'yinul kufur, mengkafirkan personalitas, itu bukan tugas kita. Kita ini mengkafirkan amal, mengkafirkan orang Nasrani ini kafir. Tapi kalau seandainya, Pak, menunjuk orang, ini hati-hati. Apunten saya sampaikan. Bab takfir ini bab berat, Pak. Maka ulama ini membahasnya detail dan sangat hati-hati. Kalau mengatakan orang kalau dia menyembah kepada selain Allah syirik, kafir. Tapi kalau nunjuk orang jangan dulu. Kenapa? Ini ada ilmunya. Tidak semua orang itu nunjuk orang kafir. Maka ketika dia menunjuk orang kafir dan ternyata dia nggak kafir, maka kafir ini kembali kepada kita, Pak. Maka ada hadis mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudara wahai kafir, nunjuk nang dulure, Pak, ternyata dia ndak kafir, maka ini berpotensi keduanya, entah dia betul yang kafir, kalau dia nggak kafir kembali kepada kita. Maka bab ta'yinul kufur ini hati-hati. Tapi kalau bab ta'mimul kufur umum, ya, orang kalau seandainya melakukan dosa ini kufur, iya kufur, kita mengakui itu kufur. Orang kalau dia itu minta kepada selain Allah, gimana hukumnya? Kufur. Orang kalau gini bagaimana? Kufur. Tapi kalau seandainya nunjuk orang, lah ini hati-hati. Terus bagaimana, Ustaz? Panggil, nasihati, sampaikan, tabayun, ya, sampaikan, nasihatkan, kemudian baru disampaikan kamu ini tidak boleh karena gini sebagainya. Wes ya, ojo ngelakoni maneng. Nah, ini selesai. Pun kalau seandainya mau mentakyin, yang harus mentakyin itu qadhi. Qadhi itu adalah hakim yang punya kapasitas keilmuannya, tidak sembarang orang, atau apalagi orang-orang awam yang ilmunya terbatas.
Ini bab berat Pak, maka saya tadi bab berat ini saya akhirkan biar di awal tidak sepaneng. Waduh, turung-turung bahas kafir kira-kira. Kok medeni ini memang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait bab takfir, apalagi bab riba, apalagi bab berkenaan dengan dai yang itu melaksanakan dosa riba. Ini abot Pak, maka saya nggak mau ditaruh di awal wedi wah ini bahas-bahas buka moro-moro ngomong bab kafir, ini bahaya ini yang bahwa ini ada live-nya ini Pak. Aduh, bahaya ini ya, khawatir dipotong saat ini. Saya ini zaman-zaman motong ini kan. Wah ini sate ngopar ngapir gitu ini. Kalau enggak datang langsung ini enggak akan paham Pak. Semoga-moga kula jenengan sedaya diparingi oleh Allah taufik, istiqomah sampai akhir hayat dan istiqomah dalam iman, dan kita insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah khatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.